Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Di dalam pernyataan yang unik seperti ini, masih butuh Bunda Maria untuk jalan kepada Bapa? Tidak butuh sama sekali. Masih butuh jasa Petrus? Sama sekali tidak butuh. Masih butuh jasa para nabi, para rasul? Sama sekali tidak butuh. Masih butuh jasa-jasa orang suci, Santo Antonius, Santo Agustinus, jasa-jasa bapak-bapak gereja, sama sekali tidak butuh, saudara. Buang semua itu, sampah adanya. Saudara, buang semua itu, sampah adanya. Bang, tolong dikomentari tentang MYM yang mengatakan bahwa Bunda Maria, Bapak Bagar Gereja adalah sampah. Ya, karena harus dibuang ke tong sampah. Ya, pernyataan dari MYM ini sangat tendensius. Dan video ini nanti akan saya posting di wallnya MYM. Karena judulnya saya buat MYM manusia paling bodoh OON ya. Makanya nggak lulus doktornya kawan. Udah berapa lama dia ngambil doktor, nggak lulus-lulus. Ya, ngambil dokter sulit ya. Kalau sulit ya karena kebodohan kan. Kalau dia cerdas mana kan sulit mengambil dokter. Ya paling masa 3 tahun lah. Lah dia tahun 99 sudah C doktor 9998 ya. Sekarang udah 2005 ya. Makanya dia saking tololnya dia nggak bisa berkembang, maka dia nggak maju-maju. Loh, tapi dia dalam berdebat, berdebat kau lihatlah. Kan dia berhadapan dengan Eji Sujana itu. Entah apa yang dia jelas-jelaskan. Karena ada katanya karya ilmiah, bahasa tingkat tinggi dibuatnya biar seolah-olah dia pintar. Kawan. Debat sama saya dia pernah mengenai Yudas, kamu gila, kamu sesat. Ini seorang pendeta itu. Tapi sang debater ucapanmu terlalu kasar. Loh, kasar mana dengan ucapan dia mengatakan Bunda Maria ketong sampah. Cobalah, kalau saya mengatakan dia kami sama-sama manusia kok. Tapi Bunda Maria, kita lihat nanti. Pertama, perlu kalian ketahui bahwa Bunda Maria itu ibu Tuhan. Bukan saya yang bilang. Siapa yang bilang? Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi yang berbicara ini Elizabeth yang penuh Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Ingat, Maria itu diberkati di antara semua perempuan. Jadi betapa pentingnya Maria untuk kekristenan, untuk jalan ke sorga. Dia diberkati di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapa di rahimnya itu? Siapa aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ibu Tuhan. Maria itu adalah ibu Tuhan. Pahami dulu itu ya. Oke. Apa kata Yesus mengenai ibu Tuhan ini? Apa yang dia harus dilakukan manusia untuk ibu Tuhan ini? Ya, ini ucapan Yesus langsung kita ambil, bukan ucapan sang debater, bukan ucapan sang apologet. Kali ini saya setengah apologet, setengah sang debater. Karena menurut orang, hanya sang debater lah yang bisa menegur MYM agar otaknya kena setrum dan dia waras. Sekarang dia kan sedikit tak waras kawan. Ya. Oke. Kita bukakan lagi firman Tuhan di mana? Yohanes 2, apa kata Bunda Maria mengenai Yesus? Ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kanaan dan Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ibu Yesus ada di situ. Paham ya ibu ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Sebab aku belum tiba. Ya, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Tahu kalian, siapa wanita yang memerintahkan untuk mengikut ucapan Yesus? Itu Bunda Maria yang pertama sekali. Jadi MYM, otak kau itu jangan taruh di pantat. Pindahkan ke kepala, MYM. Jadi dia mengatakan sampah itu semuanya. Bunda Maria, Petrus, Santo, rasul-rasul semuanya sampah. Ini dia nggak mengerti kawan. Ya. Saya tidak membahas dulu Petrus, Paulus dan lain-lain yang dianggapnya sampah, nabi-nabi dianggapnya sampah. Tetapi saya akan memukuskan dulu kepada Bunda Maria. Menurut kalian,
Apa ayat yang paling tepat untuk membungkam MYM? Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihinya di sampingnya. Sekarang, apakah kau termasuk murid yang dikasihinya? Kalau saya katakan, ya, saya termasuk murid-murid yang dikasihi Yesus. MYM tidak. MYM tidak pernah mengaku dia murid-murid yang dikasihi Yesus. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkata ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Saya merasa adalah saya murid yang dikasihi Yesus. Kenapa? Hidup saya ini dulu hancur, dipulihkannya, saya diselamatkannya. Tiap minggu saya memasak untuk jemaat, uang tak punya, tapi selalu ada saja yang memberi berkat sehingga saya tidak malu untuk memasak makanan untuk orang-orang di gereja. Bagi saya salah satu murid yang dikasihi Yesus. Paham? Itu maksudnya 12 murid. Bible itu berbicara hari ini dan yang akan datang, itu ucapan Yesus. Masa lalu sudah berlalu. Yesus bicara hari ini dan masa yang akan datang. Maka di dalam percakapan Yesus banyaklah makna yang tersirat. Tidak hanya tersurat. Kita melihat tersirat. Saya ini mengaku, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Baptislah, saya sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka saya murid Yesus. Setelah itu apa lagi kata ayat itu? Kemudian katanya kepada muridnya. Yesus berkata kepada saya, inilah ibumu. Maria itu ibu saya juga. Dan sejak saat itu murid itu menerimanya dia di dalam rumahnya. Katanya kepada murid yang dikasihinya, inilah ibumu katanya. Maka apa yang kulakukan? Aku terima dia di dalam rumahku. Artinya apa? Maria itu harus ada di dalam setiap rumah tangga. Makanya kalau bisa istrimu seperti Maria, suci. Oke, sekarang kita buka. Ya, sudah paham kalian ya? Itu maksudnya. Kita buka Yohanes. Yang dia bilang itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa aku ini? Itulah Yesus. Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini diucapkan Yesus kapan? Ketika Yesus masih di bumi. Sekarang Yesus sudah tidak di bumi. Maka apa yang kita bisa jadikan? Tetap aku ini adalah Yesus. Dan aku ini, Yesus itu siapa? Firman yang menjadi manusia. Yohanes 1:14. Firmanlah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui firman Tuhan. Paham ya? Apa perintah firman Tuhan? Kita baca di Keluaran 20. Inilah sesatnya MYM. Dia emosi membicarakan itu kawan. Tidak tahu malu. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ini apa? Ini firman Tuhan. Kalau dia tidak menghormati ini kawan, dia tidak akan sampai ke sorga. Apa dikatakan di sini? Hormatilah ayah dan ibumu. Siapa ibumu tadi dibilang? Kalau kau murid kesayangan Yesus, ibumu adalah Maria. Bagaimana kau mau membuang dia ke panti jompo pun jangan. Apalagi sampai ke tong sampah. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut. Apakah ini juga jalan ke surga? Salah satunya dengan cara menghormati ayah dan ibu. Ini karena ini firman Tuhan. Tapi MYM kan tidak beribu kepada Maria. Karena dia bukan murid kesayangan Yesus. Maklum juga kita. Dan dia juga bukan murid Yesus. Kalau dia murid Yesus, Maria itu ibunya juga. Tapi karena dia tidak murid Yesus, maka mau dibuangnya Maria ke tong sampah. Pembohong dia kalau dia mengatakan pengikut Yesus. MYM, cabut perkataanmu, meminta maaflah kepada Bunda Maria, kepada para rasul dan sebagainya yang kau bilang buang ke tong sampah. Terutama kepada Bunda Maria. Saya tidak menyuruh kau minta maaf kepada Katolik, kepada pro setan atau pro hantu, pro ini. Saya tidak menyuruh kau. Karena kalau saya suruh kepada kau, orang Katolik tidak marah tapi tidak ada melaporkan kau ke polisi. Biasanya kalau sudah lapor polisi minta maaf. Sekarang cabut pernyataanmu kepada Bunda Maria. Lah MYM. Dibuangnya ibunya ke tong sampah kawan. Durhaka dia itu.